Halo, selamat bertemu kembali di channel kami PKN TVJP. Kita akan membahas PKN di kelas 10 dengan pokok bahasan sistem pemerintahan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng dan share agar semua kita dapat memperoleh pengajaran dari channel kami. Saat ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Berbicara tentang negara, kita terlebih dahulu harus memahami bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Secara umum bentuk negara ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Demikian juga bentuk pemerintahan secara umum dibagi dua, yaitu monarki dan republik. Sedangkan sistem pemerintahan dibagi atas sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi negara masing-masing, sistem pemerintahan ini berkembang dan dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Presidensial, 2. Parlementer, 3. Semi presidensial, 4. Komunis, 5. Demokrasi liberal, 6. Dan liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. 1. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu 1. Presiden yang dipilih rakyat, 2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 3. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Adapun ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Adapun kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. 3. Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
4. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu dan masa jabatannya. 5. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sedangkan kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. 4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Saatnya kita sekarang membahas di poin 2, sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem pemerintahan parlemen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Adapun kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. 1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. 4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Sedangkan kekurangan sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan siswa semua. Sekian dan terima kasih.